Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil malik malaka kulla syai'in min insin wa jinnin wa malaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la musyarik. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu kulli arifin wa salik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin abdal nasik wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ahlil ibadati wal manasik, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral habaib wal ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul, dapat kembali bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin ini dalam rangka untuk berzikir, bersalawat, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rabi' min asma'il husna Al-Malik, yang keempat dari Asma'ul Husna yaitu Al-Malik. Huwallazi yamliku kulla syai'in milkan mutlaqa wa yastawli alaihi istila'an mutlaqa wa yatasarrafu fihi tasarrufan mutlaqa. Al-Malik artinya adalah dialah pemilik tiap-tiap sesuatu. Penguasa atas tiap-tiap sesuatu. Pelaku pada tiap-tiap sesuatu tanpa ada batasan yang membatasinya. Nah, itulah artinya Al-Malik itu. Pemilik tiap-tiap sesuatu. Artinya tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan milik Allah, melainkan ampunnya Allah, Al-Malik. Tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan di bawah kuasanya, di bawah kuasanya. Dan tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan perlakuan dari perlakuan-perlakuannya. Dia yang memiliki sepenuhnya. Jadi artinya bahwa alam semesta ini milik Allah sepenuhnya. Tidak ada sekutu. Artinya kada fungsi. Mutlak milik Allah. Tidak ada sekutunya.
dan Dia yang menguasai sepenuhnya. Dan Dia memperlakukan apa yang ada di alam semesta ini semaunya. Apapun yang diputuskannya, tidak ada yang bisa membatalkannya. Apapun yang diputuskannya, tidak ada yang bisa menolaknya. La radda li hukmih, tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Apapun yang Ia inginkan, apapun yang ingin Ia perbuat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Al-Malik, Dia yang berhak memberikan kerajaan kepada orang yang Dia kehendaki. Dia berhak mencabut kerajaan tahta orang yang dikehendakinya. Dia berhak memuliakan orang yang Dia kehendakinya. Dia berhak menghinakan orang yang dikehendakinya. Firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Kalau orang ini sudah dikehendaki Allah menjadi raja, dia akan menjadi raja. Dan Dia mencabut kerajaan orang yang dikehendakinya. Dia muliakan orang yang Dia kehendaki, Dia hinakan orang yang Dia kehendaki. Di tangan Engkau kebaikan, sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Al-Malik, Dia Maharaja, Raja segala raja. Dialah Raja yang sebenar-benar Raja. Dia berfirman, Fata'alallah al-Malikul Haq, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya Raja. Nah, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, itulah makna yang terkandung dalam Asmaul Husna yang keempat, yang seringkali hanya kita singkat Al-Malik. Itu artinya adalah Maha Raja. Nah, penjabarannya raja itu seperti yang demikian tadi. Dia memiliki sepenuhnya. Dia berkuasa sepenuhnya. Dia mau berlaku apapun semaunya. Itulah yang dinamakan raja yang sebenar-benar raja itu, Al-Malik. Nah, apabila ada seorang makhluk Allah disebut raja, manusia umpamanya disebut raja, disebut malik, maka ungkapan kita menyebut itu raja itu hanya adalah majaz. Dalam bahasa Arab, majaz artinya hanya sekedar ungkapan, bukan yang sebenarnya. Nah, jadi kalau ada manusia jadi raja, itu hanya majaz, hanya ungkapan, bukan raja yang sebenarnya. Atau disebut dengan istilah lain, raja kecil. Raja kecil. Raja besar
Raja sebenarnya Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja sebenarnya adalah Allah. Kalau raja manusia itu adalah raja kecil. Raja kecil. Atau bahasa lainnya yang lebih jelasnya adalah raja-rajaan. Nah, raja kecil. Kayak mobil. Nah, mobil itu kalau besar ya mobil sebenar-benar mobil. Tapi kalau kecil mobil-mobilan, gitu kan? Nah. Jadi kalau ada makhluk yang diberi gelar raja, sultan, malik, itu istilah. Hanya sekedar ungkapan, bukan sebenarnya raja. Raja yang sebenarnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Malik. Sesuai dengan firman-Nya tadi, Fata'ala Allah Al-Malikul Haq. Maha tinggi Allah, dialah raja yang sebenarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kenapa makhluk yang diberi Allah kerajaan disebut raja kecil atau raja yang tidak sebenarnya raja? Karena makhluk itu bagaimanapun dia berkuasa tetap mempunyai keterbatasan. Mempunyai keberhajatan kepada orang lain. Dan bagaimanapun seorang makhluk itu menjadi raja atau berkuasa, satu saat pasti kerajaannya itu akan berakhir. Nah, itulah sebabnya disebut tadi adalah raja kecil. Nah, kalau raja besar, maharaja itu Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat kitab sucinya Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kita agar menjadi orang yang dekat dengan Al-Malik ini. Bahkan Al-Quranul Karim, sabda-sabda Nabi itu intinya adalah menyuruh kita agar dekat dengan Al-Malik, dengan Maharaja ini. Agar kita jadi kekasih oleh Al-Malik yang Maharaja. Banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang intinya agar kita ini dekat dengan Al-Malik, menjadi kekasihnya Al-Malik itu. Karena apa? Karena kebahagiaan, keselamatan seseorang baik di dunia maupun di akhirat itu diberikan kepada orang yang dekat dengan Al-Malik itu. Keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat itu diberikan kepada kekasih-kekasihnya Al-Malik itu. Nah, kalau kita jauh dengan Al-Malik, kita akan sengsara dunia akhirat. Kalau kita tidak jadi kekasih Al-Malik, kita akan susah hidup di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu banyak firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam para aulia Allah mendorong kita agar senantiasa kita berusaha menjadi orang yang dekat dengan Al-Malik, menjadi kekasihnya Al-Malik itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita bisa membayangkan, bahkan menyaksikan bagaimana senangnya, bagaimana nyamannya hidup orang yang dekat dengan presiden.
Bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang dikasihi, disayangi oleh presiden. Presiden ini raja kecil. Raja kecil. Orang yang pangkatnya rendah, bila mana dekat dengan presiden, pangkatnya cepat naik. Lakas naik. Orang yang pangkatnya rendah, bila disayangi oleh presiden ini, lakas naik pangkat. Orang yang punya usaha, bila mana dekat dengan presiden, lancar usahanya. Jadi kekasihnya presiden, pengusaha ini lancar usahanya. Nah ini kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang dekat dengan raja kecil. Bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang disayangi oleh si raja kecil ini. Kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita. Padahal si raja kecil ini punya banyak keterbatasan. Sudah begitu nyaman hidup orang yang dekat dengannya. Nah, presiden itu berkuasa, banyak keterbatasan. Presiden memutuskan A, kalau DPR kada mau, batal keputusannya. Itu keterbatasan seorang presiden. Presiden mau ulah peraturan, DPR menolak, kada bisa jadi peraturan. Ini keterbatasan seorang presiden. Nah itu sudah kita bisa lihat bagaimana nyamannya orang yang dekat dengan presiden ini. Padahal si presiden ini punya banyak keterbatasan. Nah, apalagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik yang Maha Raja, yang raja sebenar-benar raja ini. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah ada takut di dalam diri mereka. Nah, para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, ini orang yang dekat dengan raja kecil, dengan presiden. Pangkatnya naik, usahanya lancar. Nah, kalau presiden ini habis umur, presiden ini habis masa jabatannya, atau presiden ini diturunkan oleh rakyatnya, otomatis orang yang dekat dengan presiden ini pun ikut turun. Bahkan bisa masuk penjara. Ini kita bisa menyaksikan bagaimana orang yang dulunya dekat dengan penguasa-penguasa, begitu penguasa ini turun tahta, orang yang dekatnya pun ikut turun tahta dan tidak sedikit yang masuk penjara. Kenapa? Karena dia ini hanya dekatnya dengan raja kecil yang sangat terbatas kekuasaannya. Coba kalau kita dekat dengan Al-Malik yang Maharaja, kita akan khawatir. Kenapa? Karena kerajaan Allah, kerajaan Al-Malik ini abadi. Allah tidak akan pernah turun tahta, dan Allah tidak bisa diturunkan oleh siapa jua pun. Sehingga orang yang dekat dengan Allah selalu aman, selalu tentram dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya Al-Quran, Al-Hadis menyuruh kita untuk dekat dengan Al-Malik, dengan raja yang sebenar-benar raja, agar kita selamat dunia dan akhirat. Para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tetapi kenapa manusia
umumnya hanya ingin dekat dengan raja-raja kecil ini. Kenapa kita umumnya hanya senang, kepingin dekat dengan raja-raja kecil ini? Tidak ada minat untuk dekat kepada yang maharaja. Kenapa sebabnya? Hanya satu sebabnya. Li'ajzi uqulihim, lidha'fi uqulihim, karena lemahnya akal kita. Karena lemahnya akal kita. Karena akal kita lemah, lalu kita ingin hanya dekat dengan raja-raja kecil, meninggalkan yang maharaja Al-Malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah lain, karena akal kita ini masih akal kanak-kanak. Umur raja tua, umur tua, tapi akal masih kanak-kanak. Ingin dekat, ingin dikasihi, diperhatikan oleh raja kecil, oleh raja kecil. Meninggalkan raja yang maharaja Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita masih akal kanak-kanak. Para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kanak-kanak kita beri sebuah mobil Avanza, lawan diberi mumuturan nang berimut. Kanak tuh milih nang mana kira-kiranya? Nang umur 5 tahun, 6 tahun. Nanakna. Ini Avanza sebuah nah, ini kunci kontaknya nah, ini BBKB-nya nah. Ini umur 5 tahun. Ini muturan kayak ini berimut nah. Pasti kan akan milih motor yang berimut itunya. Padahal ini mau muturan. Nah, rarajaan nih. Kenapa? Karena akalnya. Diberi rumah, gedung, nak ambil gedung. Yang umur 5 tahun, 7 tahun, nah gedung. Tingkat 5. Ambil sertifikatnya, diberinya rumahan, milih rumahan itu. Coba kita tawari ya. Kenapa sebabnya? Akalnya. Lidha'fi uqulihim. Nah manusia kita yang hanya ingin dekat kepada raja kecil yang sangat terbatas kekuasaannya, meninggalkan raja maharaja, tidak menghiraukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita masih kanak-kanak akal kita. Nah, hadirin hadirat muhibbin rahimakumullah. Nah kalau orang yang sudah punya akal dewasa, punya akal dewasa, bagaimanapun indahnya, bagaimanapun nikmatnya, tapi istilahnya ini mumuturan, rumahan. Kalau kita punya akal dewasa sudah jelas kita akan ambil rumah yang besar, kita ambil mobil yang sebenar-benar mobil, bukan mobil-mobilan. Jadi urusan kita, kenapa kita jauh dengan raja yang sebenarnya? Dan hanya ingin dekat kepada raja-raja dunia, lidha'fi uqulina, karena lemahnya akal kita ini. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah itulah di antara lain jabaran daripada nama Allah Al-Malik ini. Kita percaya, kita beriman bahwa Al-Malik itu adalah pemilik tiap-tiap sesuatu, penguasa atas tiap-tiap sesuatu, dan pelaku pada tiap-tiap sesuatu tanpa ada batasan yang membatasinya. Itulah Al-Malik tadi. Al-mu'min bismillahil malik ayyataqarraba ilaihi wa yatahabbaba ilaihi. Kalau kita sudah beriman, percaya bahwa Allah itu Al-Malik, pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pelaku atas segala sesuatu tanpa ada batas. Kalau kita beriman kepada itu,
kita akan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kita akan berusaha untuk menjadi kekasihnya kalau kita beriman. Kalau kita percaya bujur bahwa Al-Malik itu raja sebenarnya, jarinya A, jarinya B. Siapapun kada akan bisa menghalangi. Kalau kita percaya itu, kita pasti hendak berparak. Pasti hendak berparak. Pasti hendak kenal, pasti hendak jadi kekasihnya. Kalau kita percaya maknanya Al-Malik tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini jadi kekasihnya? Bagaimana caranya supaya kita jadi kekasihnya Al-Malik? Supaya kita jadi orang yang dekat dengan Al-Malik ini bagaimana caranya? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Nah, ini caranya supaya dekat dengan Al-Malik, raja yang sebenar raja itu. Allah berfirman dalam hadis kudusi ini, amalan hambaku yang paling aku sukai itu adalah menunaikan kefarduan yang aku fardukan. Amalan yang paling kusukai dari hambaku itu adalah melaksanakan kefarduan yang aku fardukan. Itu amalan yang paling disukai Allah. Amalannya ada yang wajib, ada yang sunat. Allah paling suka kalau kita melaksanakan yang wajib. Kita bersedekah, hukumnya sunat. Bayar hutang, hukumnya wajib. Allah lebih suka kita bayar hutang daripada bersedekah itu. Lebih suka bayar hutang, karena bayar hutang itu wajib. Seorang perempuan, seorang istri taat kepada suami wajib. Wajib selama tidak maksiat. Nah, taat kepada suami hukumnya wajib. Membaca surat Yasin hukumnya sunat. Nah, kalau si istri ini ujar laki, kesini umanya, orang lagi maalang membaca Yasin, Tuhan kada suka itu. Tuhan lebih suka tutup Yasin, datangi laki. Karena mentaati laki itu wajib. Membaca surah Yasin ini sunat. Tutup Yasin, datangi laki, biar hendak napa. Itu disukai Allah. Disukai Allah daripada menuntung akan Yasin ini. Amalan yang paling kusukai ujar Tuhan adalah melaksanakan yang aku wajibkan. Nah, kemudian dia memperbanyak yang sunat-sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, kuncinya dua untuk jadi kekasih Allah, untuk jadi kekasihnya Al-Malik, untuk dekat dengan Maharaja. Ini kuncinya dua. Laksanakan yang diwajibkan Allah, perbanyak yang sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, cinta Allah. Yang wajib selesaikan, yang wajib dilaksanakan, yang sunat diperbanyak. Kalau itu kita akan jadi kekasih Allah. Kita akan jadi orang yang dekat dengan Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kalau kita sudah dekat dengan Al-Malik? Apa keuntungannya? Apa faidahnya?
kalau kita sudah jadi kekasihnya Al-Malik Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituh wa in ista'adani la'u'idzannah. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayati ghairihi ziyadah wa kuntu qalbahu alladhi ya'qilu bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Ini kalau sudah dekat dengan Al-Malik tadi. Kalau sudah aku cinta kepada hambaku, akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Sehingga si hamba ini bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang biasa. Dia bisa mendengar bagaimana tasbihnya itu batu. Dia bisa mendengar bagaimana tasbihnya pohon. Karena sudah dicintai oleh Allah. Apabila aku cinta kepada dia, akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maka si hamba ini bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Dia bisa melihat 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Orang dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan raja, raja memberitahu, karena aku 10 tahun bangun di sana, bangun sini, bangun, sudah tahu kita. Peta di tangan kita. Ini orang parak lawan raja. Semuaan rancangan ada di tangan raja. Diberitahu raja, kayaknya aku tahun dudi maulah ini di sini. Tahun akan datang, tahuinya. Nah, orang yang dekat dengan Allah, dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang biasa. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan akulah ujar Tuhan tangannya yang dia meraba dengannya. Nah, sehingga tangan orang ini bisa meraba sesuatu yang tidak bisa diraba oleh yang lainnya. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan akulah jar Tuhan kakinya yang dia melangkah dengannya, sehingga dia punya kaki bisa melangkah, orang lain tidak bisa melangkah. Jangan heran kalau ada orang satu langkah sampai ke Mekah. Jangan heran kalau sudah Allah jadi kekasihnya. Warijlahul ladzi yamshi biha, akulah kakinya yang dia bisa melangkah dengannya. Hari ini, jam ini ada di Indonesia, jam berikutnya ada di Saudi Arabia. Jangan aneh kalau sudah orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah hatinya yang dia bisa paham dengan hati itu. Dia paham sesuatu yang orang lain tidak paham sesuatu itu. Dan akulah lisannya yang dia bertutur dengannya, sehingga dia bisa berkata-kata yang orang lain tidak bisa mengatakannya. Nah, ini kalau sudah kita dekat dengan Maharaja, raja yang sebenar-benar raja, Al-Malik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang sering kali didorong oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para aulia, agar kita berusaha dekat dengan Raja yang Maharaja ini. Jadi kekasih yang Raja Maharaja ini, sehingga hidup kita tidak ada sedikit pun kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah Al-Malik maknanya. Dan kalau kita beriman dengannya, itulah yang kita lakukan. Kita berusaha menjadi orang yang dekat dengannya dan jadi orang yang dikasihinya. Berkata sebahagian hukama min khawasi hadal ismil malik, sebagian ulama berkata, ini nama Tuhan Al-Malik ini ada mempunyai khasiat. Ujar para ahli hikmah. Apa khasiatnya Al-Malik ini?
Man wazaba alaihi fi kulli yaumin arba'atan wa sittin bi an qala ya Allah ya Malik adamallah mulkah. Orang yang mengamalkan tiap hari ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik 64 kali. 64 kali. Dia tidak akan diturunkan daripada kerajaannya. Nah, ini orang yang jadi raja cocok mengamalkan ini. Jadi kalau raja itu mengamalkan ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik 64 kali sehari, tiap hari, kada akan didimu oleh rakyatnya. Kada akan didimu. Segala program-program yang baik akan lancar dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ya Allah ya Malik. Ini menurut perkataan ahli-ahli hikmah, ulama-ulama kita yang terdahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah hingga kita bisa beriman kepada Al-Malik dengan mendekatkan diri kepadanya dan berusaha untuk menjadi kekasihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Bupati.